Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan. Baiklah, ibadah pagi hari ini kita akan mulaikan. Untuk itu kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Karena dengan apa kita mau membalas kebaikan Tuhan selain puji dan sembah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya Yesus. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku,
dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang dahsyat, Engkau Bapa yang luar biasa. Banyak hal yang Engkau sudah perbuat lakukan dalam hidup kami. Kami boleh ada ini pun karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan. Namun hati kecil kami rindu untuk menyenangkan Engkau. Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukan setiap firman-Mu, karena itulah yang dapat menyenangkan hati-Mu saat kami melakukan kebenaran-Mu. Saat ini kami mau memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kami mau menyukakan hati Tuhan, karena kami percaya saat kami menyukakan hati-Mu, Engkau akan menyukakan hati kami. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu terjadi di tempat ini. Kiranya song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman Allah. Biarlah semua pelayan-Mu ada di dalam urapan daripada Tuhan. Bahkan urapan itu mengalir di tengah-tengah jemaat-Mu, sehingga sukacita yang besar memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kemenangan datang kepada kemenangan menjadi bagian kami pagi hari ini. Kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Ada yang suka cerita? Amin, amin. Puji nama Tuhan. Gak berasa ya kita udah masuk lagi di bulan yang baru, yaitu bulan Oktober. Sebentar lagi akan dijalin lagi tahun 2023. Dan kita mengucap syukur kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin, amin. Kita mau bersuka di dalam Tuhan? Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat
capek ya? Belum. Soalnya kalau kita memuji Tuhan duduk kayaknya nggak semangat gitu ya. Kalau kita berdiri kan kita bebas nari gitu ya. Amin. Gak usah malu-malu, kita mau menari bagi Tuhan. Haleluya. Ya? Haleluya. Saya selalu bilang, bukan saya saja, kita semua bersyukur. Pagi ini kita masih boleh ada, pagi-pagi bilang apa sama Tuhan? Tuhan makasih ya, masih napas. Ya, Amin. napas, masih sehat. Tuhan kasih bilang, ayo ke gereja, ke gereja. Dan kita bersyukur kita adalah orang-orang yang menang karena pagi ini kita ada di rumah Haleluya. Tuhan. Haleluya. Kita mau lanjut lagu pujian dengan Sekarang Telah Tiba. Dan saya undang sebentar lagi ada kesaksian pujian dari Ibu-Ibu Priscilla. Haleluya. Sekarang telah tiba. Haleluya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Katakan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Saatnya saya membuka ruang kesaksian. Saya undang kita semua bangkit berdiri.
ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pemikatku, Engkaulah damai. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan, Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. hati Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, Sekali lagi, ku buka hati dan saya undang Bu Leli berdoa untuk Tuhan. untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, Haleluya. Terima kasih Bapa di Haleluya, surga. haleluya. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami Haleluya. percaya Tuhan, hadirat-Mu hadir di tengah kami saat ini Tuhan. Kami membawa hati kami yang haus Tuhan. Membawa hati kami yang rindu Tuhan. Amin. Amin. Untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Firman yang menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Firman yang menjadi perisai bagi hidup kami Tuhan. Firman yang membuat kami ada sampai hari ini Tuhan. Engkau sudah berjalan bersama kami Tuhan. Melewati Tuhan masa demi masa Tuhan, musim demi musim Tuhan. Tapi kami boleh ada sampai pagi hari ini Tuhan. Sebagaimana kami ada Tuhan, semua adalah atas kasih kemurahan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Engkau menjadikan kami pemenang-pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, Engkau sudah terlebih dahulu memberkati dia dengan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini Tuhan kasih lagi kesempatan untuk kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Teristimewa kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita sebagai orang percaya kita selalu perlu firman Tuhan, ya. Dengan apa kita dapat menguatkan iman kita kalau bukan dengan firman Allah dan atas bimbingan Roh Kudus tentunya. Pagi hari ini saudara, saya ingin berbicara mengenai bukti kasih Allah kepada kita, ya. Bukti kasih Allah kepada kita atau pada kita. Ya, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat 9 dalam Injil Yohanes pasal 15 dan saudara ayat 10. Dan kita berganti-gantian sampai kepada ayat yang ke-17 tadi, ya. Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudara, melalui pembacaan Yohanes 15 ayat 9 sampai kepada ayat 17, kita akan belajar ada minimal ada 4 bukti kasih Allah kepada kita. Ya. Ada begitu banyak bukti-bukti yang berdasarkan firman Tuhan, tetapi pagi hari ini kita khusus perhatikan dari mulai ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-17. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa minimal ada 4 bukti
kasih Allah yang Allah sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama, kasih Allah dinyatakan karena Dia rela menyerahkan nyawanya. Ya. Ini adalah sebuah bukti. Ya. Orang yang sedang jatuh cinta, dia rela memberikan apa yang diinginkan oleh pasangannya. Betul? Atau nggak pernah jatuh cinta? Ya. Biasanya ketika kita sedang jatuh cinta, ya, kita selalu ingin menyenangkan, kita selalu ingin memenuhi, menuruti apa yang diinginkan oleh kekasih kita. Ya. Nah, Yesus tahu bahwa kebutuhan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, kebutuhannya adalah harus disucikan kembali. Ya. Harus diselamatkan. Karena itu Yesus rela, ya, menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Ya, ayat yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Ini saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa membalas, ya, atas pengorbanan Tuhan, atas kebaikan Tuhan, ya. Tetapi Allah tetap menyatakan, membuktikan bahwa Dia mengasihi saudara dan saya. Ya. Dosa yang telah membelenggu kehidupan umat manusia dibebaskan karena Dia rela menyerahkan nyawanya. Ya. Saya tertarik dengan kata rela, saudara-saudara. Ya. Dalam kita memberi, dalam kita berkorban, dalam kita melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, itu dibutuhkan hati yang rela. Ya. Bahkan ayat firman Tuhan katakan ketika kita memberikan persembahan itu pun dengan hati yang rela. Karena ketika kita tidak rela, maka kita menerima berkat daripada Tuhan. Ya. Kita akan lihat saudara-saudara sebentar, bukti kasih Allah dinyatakan kepada kita tentang yang sangat luar biasa bahwa ya Yesus melakukan dengan rela, ya, menebus kita dengan darahnya. Dia dijadikan kutuk karena kita, ya, karena saudara dan saya. Dan bukti kasih Allah ini semakin meningkat, semakin meningkat. Dia bukan hanya menyerahkan nyawanya, ya. Dia bukan hanya menebus kita dari dosa, ya, tetapi kita melihat yang kedua bahwa Dia membawa kita dalam perjanjian persahabatan, ya. Anak Tuhan yang sudah diselamatkan karena darah Yesus, ya, itu levelnya naik, ya. Dari dia seorang hamba dosa, lalu sekarang dia dibawa atau dinaikkan levelnya menjadi persahabatan, ya. Kita menjadi sahabat Allah. Di ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dari hamba, ya, karena dikatakan kalau hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya,
Ya. Hamba itu tinggal menunggu perintah. Tetapi kalau sahabat, ya, kalau kita dijadikan sahabat Allah, orang kalau dia bersahabat, ya, maka ketika kita sedang mengalami kesulitan, ya, kalau cuma kenal biasa, sebodoh amat, ya, nggak peduli. Tetapi seorang sahabat, dia akan selalu ada pada waktu kita membutuhkan pertolongan. Ya. Nah, Yesus dia tingkatkan hubungannya dengan kita. Dia bukan hanya hamba. Ya, kita bukan hanya tetap menjadi hamba. Setelah kita ditebus, kita diselamatkan, kita diangkat menjadi sahabat. Ya, artinya bahwa Yesus dia akan selalu ada buat saudara dan saya. Ya. Yesus dia mau mendengar apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi pergumulan kita, karena dia adalah sahabat. Dan dia bukan hanya mau mendengar, tetapi dia mau menolong kita, karena dia adalah sahabat kita. Ya. Kadang-kadang kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, air mata sudah meleleh semua, dari semua lubang sudah meleleh. Ya. Tapi ketika Tuhan berkata tunggu, ya kita tunggu. Ya. Kemarin saya khotbah tentang kalau Tuhan menjadi gembala kita, ya, maka kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita. Ya. Di Mazmur 23 ayat 3. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan menjadi, dia mengikuti kita. Ya. Saya bilang kita kalau punya IG followernya banyak, kadang-kadang kita udah bangga. Saya akan lebih bangga kalau kebajikan dan kemurahan Tuhan jadi follower saya. Ya. Pada waktu kita butuh pertolongan, kebaikan Tuhan dinyatakan. Ya. Pada waktu kita melakukan sesuatu yang mungkin menyakiti hati Tuhan, kemurahan Tuhan berlaku buat kita. Ya. Dan itu berlaku kalau saudara baca di ayat yang ketiga itu, sampai seumur hidup. Ya. Begitu luar biasa, saudara. Dan bicara kebajikan, itu adalah kebaikan yang di dalamnya mendatangkan untung. Ya. Jadi orang percaya kalau dia hidup menganggap Allah menjadi gembalanya, itu kebajikan dan kemurahan akan terus mengikuti kita. Kemana kita berada, di mana kita ditempatkan, di mana kita bekerja, di mana kita melakukan sesuatu, Tuhan ada, kemurahan Tuhan berlaku buat kita. Ya, apalagi kalau kita melihat dari ayat ini, dia menyatakan kita adalah sahabatnya. Ya, saya garis bawahi bahwa seorang sahabat dia selalu ada buat kita. Dan ikut merasakan pergumulan kita, bahkan memberi jalan keluar. Amin, saudara-saudara. Seorang sahabat, dia akan berusaha bagaimana mau menolong kita. Ya. Dia punya keinginan untuk saya membantu sahabat saya. Ya. Saya pernah, waktu saya sakit, saya dirawat, ya, ada hamba Tuhan yang buat saya dia seperti seorang sahabat. Ya, kami sama-sama dari Cirebon naik kereta dan sama-sama pulang. Mungkin dia juga baru sampai di rumah. Ya, tapi malam-malam dia datang nengokin saya, saudara-saudara. Ya, saya lagi terbaring sakit. Ya, malam-malam dia datang nengokin saya. Hamba-hamba Tuhan yang lain, ada yang dekat, ada yang dia tidak nengokin, tapi dia nengokin saya. Walaupun dia jauh, saudara-saudara, dari daerah Serpong ke sana lagi, ke Parung Panjang. Ya. Seorang sahabat, dia selalu ada buat kita. Ya. Kalau kita merasakan sakit, dia ikut merasakannya. Bahkan dia berusaha untuk bagaimana menolongnya. Ya. Itu seorang sahabat. Lalu
Kita naik lagi saudara, karena kita akan menerima perjamuan Tuhan. Yang ketiga, ya, hari ini ada 4 soalnya saudara-saudara. Ya. Yang ketiga, Dia memilih kita menjadi alat kemuliaannya. Ya. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Ya. Sesuatu yang luar biasa kalau sampai Tuhan percayakan kepada kita. Kalau sampai Tuhan menentukan kita menjadi pilihannya untuk memuliakan Tuhan. Ya. Untuk menjadi alatnya Tuhan. Seberapa banyak saudara yang mau dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan? Kita angkat tangan. Ya. Haleluya. Saudara-saudara, di pembacaan kita tadi, ya, di ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya tetap. Ya. Beberapa minggu yang lalu, saya sampaikan bahwa Tuhan, Dia sudah taruh benih dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Dan Tuhan mau benih itu tumbuh. Ya. Ada hasil dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih yang luar biasa daripada Tuhan. Ya, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Ya. Tuhan ingin dari kehidupan kita bisa mengeluarkan buah, dan buahnya itu tetap. Ya, enggak musiman. Tapi terus tetap ada buah, terus tetap ada buah. Ada buah-buah yang kita keluarkan dari kehidupan kita, ada yang dihasilkan dari hidup kita. Ya. Tuhan juga tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada sifat-sifat dosa yang mungkin membuat kehidupan kita tidak layak di mata Tuhan. Ya, karena Allah kita itu kudus adanya. Tetapi Dia menjatuhkan pilihan kepada saudara dan saya untuk menjadi alat kemuliaannya. Ya. Untuk menjadi alat kemuliaannya. Artinya Tuhan ingin lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Itu bisa berlaku dalam hidup kita. Tuhan berbuat mujizat dalam hidup kita, sehingga ketika orang melihat kondisi dan kehidupan kita, orang memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Ya. Jadi betapa seperti yang saya katakan tadi, Daud karena dia menganggap Tuhan sebagai gembalanya, maka ada kebajikan yang terus dialami, ada kemurahan yang terus dialami, sehingga orang melihat kehidupan Daud, orang memuliakan Tuhan. Ya, jadi Tuhan ingin lewat kehidupan kita ini mengeluarkan buah, ya, buah yang baik yang dapat dinikmati tentunya oleh Tuhan sendiri. Ya, jadi bukan orang lihat kehidupan kita lalu kok orang Kristen begitu. Ya, berarti kita belum bisa mengeluarkan buah yang baik. Ya, belum kita dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau kita bisa melayani Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan dan kemuliaan. Ya. Karena saudara-saudara, Tuhan memilih kita, ya, untuk kita bisa melayani. Ya. Tidak semua orang memiliki hati untuk melayani Tuhan. Tidak semua orang memiliki hati untuk melakukan firman. Ya. Tetapi ketika kita bisa melayani di dalam pekerjaan Tuhan, ya, saya katakan itu adalah sebuah kehormatan
Itu adalah sebuah kepercayaan. Dan Tuhan ingin lewat pelayanan yang kita lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Ya. Jadi kerinduan kita bertambah-tambah, bukan terus dari dulu sampai sekarang ya masih begitu. Ya. Tidak ada perubahan, tidak ada sesuatu yang apa nih yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat orang lewat kehidupan kita itu memuliakan nama Tuhan. Ya. Lalu yang keempat, kita jalan terus saudara. Yang keempat, ya, namanya menjadi jaminan untuk kita mendapat kasih karunia. Ya, nama Yesus, ya, nama yang sudah menebus kita, yang sudah membuktikan kasih-Nya dalam hidup kita. Dia bukan hanya mengakui sebagai sahabat, ya, tetapi namanya ya dipertaruhkan, namanya menjadi jaminan untuk kita bisa mendapatkan kasih karunia Allah. Ya. Kasih karunia adalah sebuah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita pada waktu kita tidak mampu sama sekali melakukan sesuatu pun. Kasih karunia Allah dilimpahkan, kita menjadi mampu. Ya, itu kasih karunia, saudara-saudara. Ya, harusnya kita tidak mampu, tetapi ketika kita menyebut nama Yesus, karena namanya sudah menjadi jaminan buat kita. Ya, ketika saudara sedang lemah, saudara tidak berdaya, ya, saudara harus ingat bahwa nama Yesus itu sudah menjadi jaminan buat kita. Ya, pakai saja nama saya. Ya. Ini nama Yesus ini dijaminkan, ya, untuk kita mendapat kasih karunia, ya, untuk kita menerima pertolongan yang seharusnya bukan kita, ya, kitanya nggak mampu, tetapi oleh kasih karunia kita dimampukan oleh Tuhan, ya, seperti ayat yang kita baca tadi di ayat yang ke-16 bagian B. Bagian C, bagian terakhir ya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, nama Yesus, itu akan diberikannya kepadamu. Ya. Pakai nama Yesus, saudara-saudara. Saya suka ingatkan saudara kalau berdoa, jangan lupa dialaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara doa makan, ya, kami terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, supaya makanan itu jadi kesehatan buat kita. Saudara mau berangkat kerja, doa saudara, pimpin perjalanan kami, supaya kami bisa sampai pada tujuan dan kami dapat mengerjakan pekerjaan yang harus kami kerjakan, dan Tuhan berikan hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nama itu sudah menjadi jaminan buat kita. Ya, kadang-kadang orang-orang percaya itu pada waktu menghadapi satu situasi yang genting, langsung spontan, darah Yesus berkuasa. Sampai darahnya aja buat kita jadi jaminan, saudara-saudara. Ya. Nah, nama Yesus berkuasa di langit dan di bumi. Ya. Nama Yesus ini, dia diberi kuasa untuk di sorga dan di bumi. Jadi waktu kita ada di bumi, dia berkuasa atas kita. Sampai nanti kita dibawa ke sorga. Ya. Nama Yesus berkuasa di langit dan di bumi. Lalu berikutnya, perlu kita tahu bahwa mujizat masih ada. Jangan pernah ragukan kuasanya. Ya, mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Ya, jadi saudara jangan putus asa, saudara jangan menjadi kecewa. Ya, saya bilang kemarin di keluarga Sumblang, kalau kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita, ya, maka
hidup kita itu senang, aman, tenang, dan enak. Kalau kebajikan Tuhan terus menyertai kita, ya, dan kasih Allah ini dibuktikan, saudara-saudara, ya, kasih Allah dibuktikan di dalam namanya, ya. Kalau kita minta katanya itu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku itu diberikannya kepadamu. Ya. Dan kalau kita minta, yang penting kita jangan ragu. Ya. Kalau masalah jawaban itu urusan Tuhan. Ya, kalau belum dikasih sekarang, jangan ngambek. Ya, karena waktunya Tuhan bukan waktu kita. Kalau Tuhan sampai bilang nanti ya, sabar. Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita. Ya, Tuhan lebih tahu. Jadi kita hidup, kita jalani dengan penuh syukur. Kita tahu bahwa kasih Tuhan itu telah dibuktikan buat saudara dan saya, dan dia akan terus buktikan, ya, bahwa dia akan menyertai kita. Janjinya itu sampai kepada akhir zaman. Ya, dia akan menyertai kita. Ya. Karena itu kalau kita berjalan bahwa kita memiliki Allah yang berkuasa di langit dan di bumi, lalu kita tidak ragu akan kuasa Tuhan, maka saya percaya, saudara-saudara, ya, kita nggak akan cemas, kita nggak akan takut, kita nggak akan minder. Ya, loh, cemas, takut, minder. Jadi CTM, saudara-saudara. Kalau saudara kemana-mana bawa CTM, wah itu artinya saudara mungkin belum diikuti oleh Tuhan. Ya. Kalau Tuhan beserta dengan kita, dia akan buktikan, ya. Dia akan nyatakan, saya mengasihimu. Ya. Kasih Allah dinyatakan lewat 4 hal yang kita sudah belajar pada pagi hari ini, dan kita akan sama-sama menerima perjamuan Tuhan sebagai bukti nyata bahwa dia sudah memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Dia berikan nyawanya. Dia mengangkat kita bukan hanya sekedar hamba, tetapi sudah menjadi sahabat. Ya, kalau sahabat kita berarti sudah orang sini bilang nggak asa-asa. Kita mau nyampaikan apa saja kepada Tuhan karena dia adalah sahabat kita. Dia mau mendengar apa yang menjadi pergumulan kita. Ya, lalu yang ketiga tadi dikatakan bahwa Tuhan mau pakai kita menjadi alat kemuliaannya. Ya. Tuhan mau pakai saudara dan saya, ya. Tapi sebelum dipakai biasanya diproses dulu, ya. Sebelum saudara dipakai oleh Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, saudara akan dibentuk dulu, ya. Supaya ketika saudara melakukan semuanya itu, nama Tuhan dipermuliakan. Baru yang terakhir, yang keempat, kita ingat bahwa nama Tuhan menjadi jaminan, ya, buat segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan, yang kita gumulkan kepada Tuhan, kita tahu Tuhan, dia adalah jawabannya. Ya, mari kita akan menerima perjamuan Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah nyanyian, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika ia menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya.